Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tama Suci Rahmadani dengan nomor BP 19101152610088. Saya dari kelas SI 2. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil kuis saya tentang rancangan ASI lama, ASI baru, dan konteks diagram dari sebuah sistem informasi dari gudang farmasi. Ini adalah gambar dari ASI lama. Baiklah, pada rancangan ASI lama ini terdiri dari 4 entitas, yaitu supplier, gudang farmasi, puskesmas, dan pimpinan gedung farmasi. Di mana pada gudang farmasi, permintaan obat diserahkan kepada supplier untuk melakukan pengecekan ketersediaan obat dan obat yang diminta. Obat yang diminta pada supplier diserahkan kepada gudang farmasi untuk melakukan pengecekan kelengkapan obat dan persediaan obat. Pada puskesmas, permintaan obat diserahkan kepada gudang farmasi untuk melakukan pengecekan ketersediaan obat dan surat buku barang keluar dan obat yang diminta. Obat yang diminta pada gudang farmasi diserahkan kepada puskesmas untuk menandatangani surat bukti barang keluar, yaitu bukti sampel permintaan obat dan surat buku barang keluar yang telah ditandatangani, di mana bukti sampel permintaan obat tersebut diserahkan kepada gudang farmasi dan surat buku barang keluar yang telah ditandatangani tersebut diserahkan juga kepada gudang farmasi. Lalu pada gudang farmasi diserahkan langsung kepada pimpinan gedung farmasi agar surat bukti barang keluar ditandatangani langsung oleh pimpinan gedung farmasi dan SBBK yang telah ditandatangani puskesmas dan pimpinan gedung farmasi. Lalu, persediaan obat pada gudang farmasi tersebut diserahkan juga kepada pimpinan gedung farmasi. Selanjutnya, ada ASI baru, di mana ASI baru ini masih memiliki 4 entitas, yaitu supplier, gudang farmasi, puskesmas, pimpinan gedung farmasi. Permintaan obat pada gudang farmasi tersebut diserahkan langsung kepada supplier untuk melakukan pengecekan ketersediaan obat dan obat yang diminta. Obat yang diminta pada supplier tersebut diserahkan kepada gudang farmasi untuk melakukan pengecekan ketersediaan obat dan persediaan obat. Pada puskesmas, permintaan obat pada gudang farmasi, permintaan obat tersebut diserahkan kepada puskesmas. Permintaan obat untuk melakukan pengecekan ketersediaan dan SBBK pada gudang farmasi. SBBK pada gudang farmasi diserahkan kepada puskesmas untuk penandatangani SBK tersebut, yaitu bukti sampel pemakaian obat dan SBBK yang telah ditandatangani. Bukti sampel pemakaian obat tersebut diserahkan kepada gudang farmasi dan SBBK yang telah ditandatangani tersebut diserahkan juga kepada gudang farmasi, di mana pada gudang farmasi ini SBBK yang telah ditandatangani tersebut diserahkan langsung kepada pimpinan gedung farmasi agar SBBK yang telah di-ACC puskesmas dan pimpinan. Lalu persediaan pada gudang farmasi diserahkan juga pada pimpinan gedung farmasi. Kemudian, dari aliran sistem informasi baru ini dapat dibentuk konteks diagram sebagai berikut.
Konteks diagram yang dihasilkan terdapat 4 terminator, yaitu gudang farmasi, supplier, pimpinan, dan puskesmas, di mana setiap sesuatu dari entitas menuju proses disebut input, dan kemudian sesuatu dari proses menuju entitas disebut output. Pada konteks diagram terdapat satu proses, yaitu sistem informasi obat gudang farmasi. Yang pertama yaitu gudang farmasi melakukan permintaan obat, lalu diserahkan langsung kepada proses. Setelah itu, proses menyerahkan kepada supplier. Lalu, supplier akan memberikan permintaan kepada gudang farmasi. Dan apabila puskesmas meminta obat kepada supplier, maka arahnya terlebih dahulu ke proses, lalu diberikan pada gudang farmasi. Selanjutnya, gudang farmasi menyerahkan kepada puskesmas. Dan pada gudang farmasi dibuat SBBK yang langsung diserahkan kepada proses, dan proses akan memberikan sebuah SBBK untuk ditandatangani. Lalu, pada proses ini diserahkan kepada pimpinan gudang. Selanjutnya, laporan persediaan barang di gudang diproses, setelah itu langsung diserahkan kepada pimpinan gudang. Baiklah, hanya sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.